Bersama kita Pendeta Polta Markus Haris Sinaga MTH Emin, Pendeta Fungsional Gereja HKBP Moria Resort Medan Baru. Ya. Selamat datang Pak Pendeta di podcast Cakap-Cakap Prosumo TV. Selamat pagi. Saya mau nanya perbedaan MTH sama Emin itu apa perbedaannya Pak Pendeta? Oh iya, Emin itu kalau di umum itu semacam magister manajemen. Oh gitu ya? Fokus manajemen gereja sebenarnya tuh. Fokus manajemen gereja. Ya. Oh gitu. Baik itu pemimpinan, pembangunan jemaat, teori konflik. Ya. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Lebih kepada manajerial ya? Iya, manajemen ya, manajerial pada umumnya ya, administrasi ya. Semacam vokasional lah. Vokasional ya? Iya. Oh, vokasional ya? Iya. Kemudian MTH teologi lah pasti ya. Teologi lebih ke akademik. Ke akademik ya? Akademik. Pendalaman Bible ya? Iya. Segala macam ya? Oh, oke. Berarti dari gelar aja udah lengkap sebenarnya ya? Belum. S3 belum. Nah, maksud saya pendalaman apanya? Keilmuan ya? Keilmuannya sudah settle lah ya? Iya. Sudah settle lah ya? Artinya dari manajerial gereja, kemudian dari Alkitabiahnya sendiri ya sudah mencerminkan kependetaan yang sangat luar biasa lah. Belum lagi kita bicara soal pengalaman ini ya. Iya. Lagi sejak Pak Pendeta ditahbiskan ya, kemudian melayani di gereja HKBP. Saya ditahbiskan 19 Juli 19 Juli 1998 di HKBP Helvetia. Iya HKBP Helvetia ya? Iya. Tepat lah. Sekarang ini 26 tahun. Tepat 26 tahun ya? Iya. Kemudian dari Helvetia saya langsung ditugaskan ke di Seborong-Borong. Di Seborong-Borong ya? Oh, dari kota balik ke desa lagi? Iya. Oh gitu ya? Di Seborong-Borong. Di Lumba Tonga-Tonga. Lumba Tonga-Tonga. Di gereja resort itu waktu itu, Pak Pendeta? Iya, resort keruan lah, masa konflik itu. Oh iya? Masa konflik dulu Pak. Konflik apa Pak? Yang HKBP, masa konflik. Oh, masa konfliknya HKBP waktu itu ya? Oh iya, iya. Yang ada istilah sinode gudang dan sinode istimewa itu. Iya ya. Oh. Jadi tahun 98 akhir bersatu sinode bersama. Kemudian setelah itu Pak Pendeta langsung ditempatkan setelah sinode Godang 98 kan? Tempatkan di Medan ini. Tempatkan di Medan ini. Menangani gereja yang masih dalam proses membangun, belum ada tanah. Ya itu yang sekarang gereja HKBP Kemenangan. HKBP Kemenangan? Iya. Oh ikut ya waktu itu ya HKBP Kemenangan ya? Resort Uskup Agung gitu ya. Uskup Agung, iya. Berarti dari awal Kemenangan itu ikut apa ya Pak Pendeta ini ya menginisiasi kemudian mengeksekusi lahan itu, mendirikannya secara darurat, dan saya hanya beberapa tidak sampai 2 tahun di situ. Oh nggak sampai 2 tahun? Sampai 2 tahun. Dari sana langsung dimutasi atas permintaan senior juga. Oh iya. Untuk merambah satu daerah di pinggiran Jabodetabek lah. Jabodetabek. Pinggiran Depok. Iya. Di daerah Depok waktu itu ya? Dia perbatasan Depok dengan Bogor. Ya. Itu daerah agak lumayan itu ya, lumayan agak berbahaya ya untuk membangun sebuah gereja ya. Iya. Jadi waktu itu saya ditempatkan di situ, belum ada gereja, belum ada jemaat, kita hanya mengumpulkan masih. Oh gitu ya? Ya, mengumpulkan sembari mencari dan mengusahakan berdirinya sebuah gereja. Waktu itu bangunannya sudah ada? Belum. Tanah juga belum. Tadinya hanya mengontrak rumah untuk dijadikan gereja. Oh iya, jadi beribadahnya di situ. Iya. Tapi jemaat banyak, lumayan. Ya mulanya 10 kakak begitu. 10 kakak ya. Kebetulan daerah itu kan daerah pengembangan. Iya. Perumahan banyak, maka kita mencari langsung masuk ke perumahan, cari orang. Kalau belum ada gereja kita tawarkan mau ke rumah gereja begitu, mencari dari rumah ke rumah. Dari rumah, door to door lah ya. Iya. Tapi antusiasme masyarakat Kristen Batak di situ cukup kuat ya. Iya. Untuk hadir kita jaga BP ya. Mereka tertarik karena kita langsung turun. Oh iya. Turun mencari jemaat gitu ya. Apakah Bapak sudah punya gereja begitu? Belum, belum.
saya kasih kartu nama. Ini nama saya, ada gereja. Kalau Bapak rindu boleh gereja bergabung dengan saya. Iya. Udah kayak macam sales juga ya waktu itu ya? Iya, betul. Sampai ke satpam perumahan itu. Kalau ada perumahan baru, ada satpam. Oh iya. Kasih kartu nama. Titipkan di situ. Kalau ini orang Batak, Kristen. Oh iya. Ini gak kartu nama orang berikan gitu. Oh iya. Ternyata cukup apa juga ya? Cukup efektif juga. Efektif juga ya? Efektif juga. Iya. Banyak kemudian mau Pak Pendeta untuk ingin gereja. Oh iya, ingin gereja di situ ya. Dan tidak sedikit yang ketika saya naik angkot, ada orang, kan orang Batak tuh sama orang apa kan masih jaga-jaga ngomong itu, masih menyembunyikan identitasnya, karena ada yang non ya, masih hati-hati lah, hati-hati. Ketemu di angkot begitu, perkenalan, orang Batak tuh itu. Oh iya. Ketika berkenalan, ada gereja sini gitu, ada ini. Oh iya. Dan begitulah terus sampai jemaat itu menjadi cukup banyak gitu ya. Sampai kita hanya 4 tahun ngontrak rumah, setelah itu kita beli tanah, mendirikan gereja, dan sekarang itu sudah menjadi resort. Tentu perkembangannya daerah mana itu Pak Pendeta? Dia namanya kecamatannya Kecamatan Tajur Halang. Tanjung Halang? Tajur. Tajur. Oke. Antara Sawangan dengan Depok dan Bogor ya. Oh iya Tajur. Oke. Dan sekarang gereja yang Pak Pendeta bangun itu sudah jadi resort ya. Sudah resort. Iya. Cukup cukup terkesan lah dengan berbagai pergulatan di situ ya. Apalagi orang-orang di sekitar kan ya pastilah nggak langsung bisa menerima lah kehadiran gereja di situ ya. Itu pergumulan iman itu memang. Pergumulan iman ya. Pergumulan iman, dan banyak di luar nalar kita, di luar kemampuan kita sehingga itu bisa berdiri. Iya ya. Oh, sangat luar biasa berarti bantuan Tuhan itu ya. Iya. Untuk berdirinya gereja itu ya. Iya. Karena gereja itu sendiri berdiri di sekitar gereja itu tidak ada warga. Oh gitu. Tidak ada warga kita. Tidak ada warga kita. Oh, berarti di tengah-tengah itu non lah ya. Iya, orang Betawi, orang Kucu gitu. Iya. Orang Betawi. Kemudian Pak Pendeta, ini flashback lah ya sedikit ya. Karena kemampuan persoalan pengalaman Pak Pendeta ini kan pengalaman yang sangat berharga juga kan. Iya. Untuk kita untuk kita dengarkan kan soal bagaimana mendirikan gereja di tengah bukan wilayah konflik sih sebenarnya. Tapi bisa memicu konflik. Iya, bisa memicu konflik. Resistensi pasti ada lah. Iya. Resistensi pasti ada. Apalagi gereja itu kan berdiri tengah-tengah umat yang bukan kita kan gitu. Pasti ada lah. Iya. Sampai sekarang juga akan terjadi kan. Misalnya Philadelphia kan gitu ya. Waktu itu Pak Pendeta pendekatannya seperti apa? Social approach-nya seperti apa waktu itu? Saya pendekatan budaya. Gitu ya. Nah, pada prinsipnya kan manusia selalu ingin dihormati dan dihargai. Iya. Itu kebutuhan ya. Iya, betul. Nah, jadi ketika saya datang di situ, yang pertama saya harus menghormati dan menghargai orang-orang sekitar, budayanya saya hargai. Ya, baru bergaul dengan mereka, mengenal budayanya, mengenal bahasanya. Iya. Berarti jago bahasa Betawi juga Pak Pendeta waktu itu ya? Ya, benar saya kecil. Mau tak mau ya? Iya, mau kan belajar di situ. Ya, beradaptasi dengan bahasa Jakarta ya? Iya, kebetulan kan sulit ini bahasa logat Medan ini. Iya. Harus apapun kita tulis pasti tahu dia. Susah hilang ya? Iya. Gitu. Jadi orang Betawi itu orang-orang baik. Iya. Itu Betawi. Saya harus katakan orang Betawi itu orang yang baik-baik semua. Iya. Tetapi mereka akan menjadi menutup diri kalau kita tidak baik. Dan ya puji Tuhan yang mendirikan gereja ini yang mendukungnya mereka. Oh, justru mereka yang mendukungnya. Ini gereja kami gitu. Meskipun dia tetap bukan Kristen ya. Iya. Tapi gereja itu dianggap bagian dari masyarakat. Nah, inilah tahun HKBP sekarang kan tahun Oikumenis inklusif ya, sangat relevan ya dengan perjuangan gereja, pengalaman Pak Pendeta di masa lalu ya, kehadiran Parung itu ya, kehadiran di komunitas yang betul. Ya, misalnya apakah gereja itu bermanfaat bagi orang-orang sekitar? Iya. Ya, ada pengalaman saya nih Pak. Iya, silakan. Jadi Pendeta, ada namanya orang Betawi kan
fasilitas sudah tidak ada. Jadi kalau mereka biasanya kalau kondangan atau pesta hajatan itu perlu tanah, atau perlu lapangan, perlu kursi. Sementara gereja punya tanah, dan mereka minta, Pak Pendeta datang ke rumah ini. Pak Pendeta kan tahu kami ini orang-orang yang makmur, katanya. Makmur. Nah, aku kira makmur maksudnya, makmur sejahtera. Iya, makmur. Enak tuh Pak, makmur. Makmur Pak Pendeta tinggal di rumah dan sumur. Makmur. Jadi dia ada tinggal di rumah, anaknya spiritual kan? Iya. Orang pendatang gitu. Betul. Terus maunya apa Pak? Saya mau di kondangan, tapi mau bikin panggung. Boleh pinjam tanah gereja? Oh silakan. Oh iya. Silakan. Pak Pendeta kasih. Iya, silakan pakai gereja. Tapi gerejanya dijaga, jangan dipilok-pilok, jangan dicoret-coret. Ya, coret. Oh itu pasti Pak Pendeta. Jadi kalau di hari Sabtu kondangannya, kita ingatkan besok ada ibadah. Ya kita bersihkan semua. Kursi, apalah arti sebuah kursi kan gitu. Iya. Kursi plastik misalnya. Boleh kami pakai nggak? Silakan. Kursi gereja yang untuk dipakai untuk jemaah ibadah. Iya. Nah, mereka pakai juga. Iya. Kondangan itu. Iya. Kalau ada yang meninggal khususnya. Oh iya ya. Bisa kami pakai kursinya silakan. Nah, karena itu begitu berharga perhatian ketika kita memberi hati itu begitu berharga sama mereka. Dan mereka anggap kita bagian dari keluarga. Iya. Bagian dari saudara. Berarti gereja itu sebenarnya sudah menyatu dengan masyarakat. Ikut memberikan berkontribusi lah terhadap terhadap kebutuhan sosial mereka. Benar. Hebat luar biasa. Nah waktu itu saya masih ingat gejolak tinggi waktu itu. Peristiwa Ciketing, Bapak masih ingat ya? Ya, Ciketing. Peristiwa Ciketing, peristiwa Ciganjur, semua di demo. Iya. Nah gereja ini puji Tuhan ada juga orang yang mau demo. Tapi penduduk setempat yang yang memproteksi. Oh gitu ya. Kalau kamu rusak ini gereja kami gitu. Oh sampai sebegitu ya? Itu. Artinya sempat juga ada orang luar yang mencoba melakukan provokasi ya? Ada. Oh iya. Tapi masyarakat sadar nggak ini ya? Enggak. Karena kita dianggap saudara. Oh gitu. Iya. Pastilah, pasti. Baru yang paling penting itu Pak Adi, kalau ada misalnya meninggal kita harus hadir di situ. Wah, ini keterlibatan dalam sosial masyarakat. Iya. Mengikat emosi dengan mereka. Iya. Jadi jangan sampai ada kesannya eksklusif. Kan ini gereja kita kan tahun inklusif kan. Iya betul. Seberapa mampukah pendeta bisa memang ikut menjadi bagian dari masyarakat itu. Iya. Kalau memang di Medan ya gampang saja. Betul karena masyarakatnya homogen ya. Iya. Cenderung homogen lah. Iya homogen. Tapi kalau di yang kantong-kantongnya saudara kita yang Muslim ya nggak boleh seperti itu. Iya. Iya kan? Seperti saya kata-kata, tiap orang harus dihargai. Kalau saya datang kampung orang, saya harus menghargai mereka. Sama lagi upah sabata itu ya? Iya. Sudah kosul doro. Maksudnya sudah kosul doro. Kalau saya datang ke situ, harus ikut aturan mereka, budaya mereka, ada mereka. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Yang harus seperti itu. Iya. Berarti sebenarnya tahun Oikumene inklusif ini sebenarnya sudah banyak dialami banyak pendeta sebenarnya. Walaupun ini sebelum dilembagakan menjadi sebuah tema tahun untuk tahun HKBP ini ya gitu ya. Pengalamannya Pak Pendeta sendiri ya di Parung itu sebenarnya Oikumene inklusif itu sudah terimplementasi dalam masa-masa beberapa tahun lalu ya. Iya. Sebenarnya memang secara teologi pendeta harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, iya. Karena Tuhan kita Yesus kan memang inklusif. Memang, ya. Dia tidak pernah membedakan suku, agama, ras. Iya. Dia lebih apanya lagi, strike lagi. Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan agama. Iya, betul. Dia tidak mengajarkan agama, dia tidak mendirikan agama. Iya. Tapi dia mencoba bagaimana seharusnya orang beragama. Iya. Itu Yesus pribadi Yesus. Iya. Mengajarkan ajaran ya. Cinta kasih ya umum. Bagaimana seharusnya bertuhan. Iya. Terhadap orang yang tidak sama dengan kita. Ya, makanya dia membuka diri kepada kafir. Iya. Atau orang Yahudi, bagi dia sama saja. Harusnya kita seperti itu secara teologi, sebenarnya umat Kristen sudah harus tahu dan sudah harus diaplikasikan. Iya. Pak Pendeta pengalaman bergereja, Marhuria memimpin gereja sudah
sudah banyak lah mungkin, sudah gereja resort, gereja pagaran mungkin sudah banyak lah Pak Pendeta. Banyak. Ya. Di gereja, saya praktek di gereja yang serba minim semua. Iya. Ada pengalaman saya mengganti saya praktek di pesisir Tanjung Balai ini. Kebetulan ini saya kan setahun di situ, lebih. Iya. Masuk dia mengganti saya. Nah, kondisi di sana kan jauh dari yang kita bayangkan. Iya. Artinya gini, fasilitas tidak ada kamar mandi, tidak ada air, airnya bayau. Ya, kebetulan ini yang mengganti saya ini orang Gedongan. Oh gitu ya. Hidupnya udah agak enak lah ya. Dari Jakarta kan. Udah layak di kasur lah ya. Minggu ini udah serah terima, besoknya ketemu di distrik. Nah, mana abang bisa hidup di situ katanya? Kenapa rupanya gitu? Kalau jemaat itu bisa hidup di situ, masa kau tidak bisa hidup? Iya. Anak bang gue saya nggak ada. Masa harus ke belakang dengan kayu. Airnya coklat payo. Iya. Jemaat di situ bisa mandi dengan air itu, kenapa? Iya. Nggak buat aku. Hanya beberapa hari balik dia. Oh iya ya. Enggak. Pak Pendeta di situ berapa lama waktu itu? Setahun lebih. Setahun lebih ya, praktek ya. Dari sana dimutasi ke Lembaga itu. Tong-tong aja, ngomong gitu. Ya. Artinya kondisi jemaat yang paling minim pun sudah kita lewati. Sudah. Dan prinsip seperti itu. Kalau jemaat itu bisa hidup di situ, kenapa saya tidak bisa hidup? Iya. Nah, kalau dia bisa mandi dengan kondisi air seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Nah, hanya kita coba mengajari bagaimana untuk mengolah air itu. Iya. Nah, artinya kalau misalnya mereka hidup selama ini tidak dalam kondisi yang higienis ya kita ajari lah higienis ya, bersih lingkungan gitu ya. Kita ajari membangun MCK. Iya. Dengan pengalaman dari pendeta pagaran, resort segala macam, memang sudah waktunya lah ya untuk naik ke level yang lebih tinggi ya. Iya, memang ya. Kita sudah berusaha melayani di tingkat jemaat ya, dan berusaha melayani sebaik mungkin ya, dan mencoba meninggalkan sebaik mungkin tingkat jemaat ya. Baru kita sudah menangani resort, masuk resort yang konflik ini. Iya, resort yang konflik ya. Resort yang konflik internal nih. Iya, saya coba mengorek dulu ini. Ini persoalannya agak sebenarnya kan cukup sensitif ya, apalagi untuk gereja kita yang besar gitu ya. Kalau kita merujuk soal leadership kepemimpinan, ya. Kepemimpinan itu kan ya di kelembagaan atau institusi gereja kita HKMIP kan bertingkat hierarki gitu ya. Kalau bicara dalam konteks misalnya distrik ya, kita bicara pimpinan distrik, preses gitu. Kira-kira seperti apa treatment yang bisa dilakukan kalau misalnya ada 1-2 gereja yang mengalami konflik internal ini, Pak Pendeta? Kalau merujuk dari pengalaman Pak Pendeta lah, selama ini sudah 30-an tahun lebih ya, dari pendeta masih sudah melihat banyak lah ya masalah ini. Karena ini kan agak sensitif ini masalahnya kan. Ada yang melihat kenapa sih ada terjadi pembiaran? Kenapa mesti terjadi pembiaran? Atau terlambat penanganan, slow treatment gitu ya, ya nggak fast respon gitu ya, sampai akhirnya berlarut-larut membuat ya jemaat juga yang kasihan terbelah mereka di dalam dualisme itu. Kalau Pak Pendeta melihatnya seperti apa, Pak? Nah, ini pengalaman saya nih Pak ya, dari seorang preses yang memang dia melihat siapa yang orang tepat harus dia tempatkan di sana. Iya pula ya. Jadi pernah saya dari satu jemaat yang konflik, preses ini yang cari saya. Oh gitu ya. Preses ini cari saya supaya saya masuk ke sana. Jadi dia kayaknya sudah mengenal siapa sih yang cocok untuk menangani konflik ini. Nah, lalu saya ditempatkan di sana ya seperti harapan beliau. Kita bisa damai, Kak. Iya. Malah bukan hanya berdamai, tapi maju dengan mendesak. Oh iya ya.
Ya. Waktu itu Pak Pendeta memang sengaja diminta ya, ditarik masuk ke sana ya, ditarik Iya. ke sana ya. Saya sebut aja nama Bapak itu ya. Iya. Nama Jos Marsinaga. Oh, Jos Marsinaga, Pendeta Jos Marsinaga. Iya, Presiden Jabar Teng di waktu itu. Itu Tasikmalaya. Itu, waduh, kalau boleh dilihat ditanya tentang kondisi Tasikmalaya saya datang sana, kacau walau itu. Oh, waktu itu Konfliknya keras. Waktu itu Pak Pendeta ditarik ke gereja GBP Tasikmalaya itu, dia mengalami konflik sana. Iya. konflik internal. Iya. Dan saya tidak tahu itu konflik. Oh iya. Ada saya dimutasi komutasi ke sana, berangkat saja. Iya. Ya, berangkat saja tanpa kondisi dan Tanpa ada gambaran bahwa ternyata gereja itu mengalami konflik internal gitu. Iya. Saya hanya kaget aja ibadah pertama berdiri paragendanya dilihat oleh sekelompok lawannya langsung keluar itu setengah. Iya. Baru jemaatnya. Iya ya. Keluar setengah. Setiap lawannya berdiri depan keluar setengah. Keluar lagi setengah gitu ya. Nah, bisa bayangkan Bapak, saya di situ. Iya. Gua mau berkhotbah, jemaat keluar setengah. Nah, ya puji Tuhan dengan segala pergumulan doa, Iya. ya, dan dengan mau mendengar, Iya. mendengar semua jemaat, bukan mendengar sepihak loh. Iya. Ya, kita dengarkan desing kita dengar, kita tampung, ya, dan tidak berusaha untuk memelihara blok. Oh iya, memelihara blok ya. Iya. Memihak satu, memihak yang lain. Iya, kayak politik belah bambu gitu. Iya. Satu diinjak, satu dia. Satu ditarik, Iya. satu dipijak. Iya. Bagi kita semua mereka berharga. Iya. Semua mereka berharga bagi Tuhan juga berharga. Iya. Ya. Kita layani bagus lah. Ya, dimulai melayani dari anak-anak mereka. Tadinya mereka ya yang sepihak menolak karena tidak mau ditarik ke kelompoknya kan begitu Pak. Saya berusaha ditarik kelompoknya. Saya bilang kalau kalian tak mau saya layani, tak usah. Anak-anak sekolah minggu itu yang saya layani dan itu paling penting. Oh iya. Anak-anak. Jadi saya fokus sekolah minggu, fokus remaja. Dan sampai sekarang itu tertarik saya dengan pelayanan sekolah minggu. Itu sekolah anak remaja gitu. Nah, itu yang saya layani dengan baik. Dan akhirnya mereka sadar gitu. Iya. Oh ya benar juga ya. Begitu. Akhirnya ramai kembali gereja Alpur kembali. Ketika anak-anaknya Pak Pendeta bina, kemudian mereka baru sadar ya, wah sadar. ternyata konflik ini nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya. Nah, di situ dia. Jadi memang kita memahami kan teori konflik ini kan sebenarnya konflik itu kan kalau kita definisikan pada saat yang sama ada menginginkan satu tempat. Iya. Ada kompetisi tadi. Yang kompetisi kan. Entah apa diperebutkan. Iya. Entah ada perebutan apa. Nah, tapi yang saya lihat, yang paling saya lihat adalah soal harga diri. Oh iya. Ketika orang direndahkan, maka dia akan bagaimanapun dia akan memberontak. Apalagi orang Batak Pak ya. Iya. Nah, di situ saya belajar setiap orang harus dihargai. Iya. Setiap orang harus didengarkan. Saya dengarkan semua ceritanya, pendapatnya, hanya mendengar saja. Kita dengar. Tanpa mengadu domba ya. Iya. Gitu. Dan kita hormati, kita hargai pendapat setiap masukan. Dan solusi perdamaiannya ya mereka coba, bukan kita. Iya. Mereka juga akhirnya berinisiatif untuk berdamai Iya. itu. Oh iya. Karena begini, kalau kita berantem ini, kan keputusan berdamai kan kita berdua. Iya betul. Sekalipun dia sudah datang, tapi kita tidak mau. Tapi juga kita berkonflik ya. Iya, juga. Nah, kita yang harus duduk sepakat. Iya. Nah itu ke sana kita bawa, bagaimana kita menyelesaikan. Gitu. Berapa lama itu Pak Pendeta waktu itu? Saya 4 tahun di situ. Oh ya 4 tahun ya. 4 tahun, 2 tahun hanya mengamati saja dulu. Oh 2 tahun mengamati. Mengamati sambil merajut kembali yang ya. Iya. Setelah 2 tahun bergerak membangun. Oh gitu ya. Jadi saya tidak gini Pak. Oke. Saya masuk ke jemaat itu, saya tidak mau mengurus hal-hal fisik dulu. Yang pertama saya masuk, saya harus benahi rohaninya dulu. Iya. Pelayanan rohaninya, terbangun rohaninya. 2 tahun kemudian saya akan tangani fisik.
Oh, iya. Nah, jadi rohaninya dulu dibangun, biar nanti nggak malu mutu. Iya, betul. Iya. Kalau langsung fisiknya malu mutu ini dewan nih. Belum apa-apa Pak Pendeta ini banyak kali minta dana anggaran pembangunan gitu kan. Dan yang harus kita bangun itu memang harus kebutuhan mereka. Iya, betul persis. Kebutuhan mereka. Kebetulan kita bangun itu adalah sebuah gedung untuk pendidikan agama Kristen. Iya. Di mana di situ tidak ada pendidikan agama Kristen di sekolah. Jadi kita tangani itu. Oh ya, jadi bangunan itu betul-betul dibangun untuk pendidikan agama Kristen. Jadi anak-anak dari sekolah yang lain belajar agama Kristen di sini. Pengajarannya kita berdayakan untuk jemaat. Oh gitu. Pak saya pengajarnya Pak. Oh iya. Kalau saya sendiri gak udah. Soal pemberdayaan ini. Karena banyak sekali sekolah di situ ya. Muridnya lagi ya banyak ya. Perda jemaat itu kan banyak latar belakang ilmu pendidikan. Oh gitu. Oh itu yang diberdayakan. Kita berdayakan kan. Hanya dia tidak pakai ilmunya. Kenapa tidak kau pakai ilmu di gereja gitu? Iya. Itu pelayanan begitu Pak. Tapi kalau waktu di Tasikmalaya itu eksternal nggak terlalu kuat. Waktu itu konfliknya. Artinya kuat sekali Pak. Ya. Warga sekitar melakukan penolakan, resistensi juga kuat juga waktu itu. Oh iya. Jadi yang double juga waktu itu ya pekerjaan Pak Pendeta ya. Dari eksternal, konflik internal juga ya. Jangankan di gereja Pak, itu Tasikmalaya itu bagi pemerintahan apa itu? Sesuatu yang harus dijaga. Iya. Supaya tidak terjadi konflik. Ya kota Tasik itu terkenal dengan kota santri. Iya. Kota santri. Jadi memang kalau orang Kristen di sana tidak menghormati mereka, ya wajar mereka marah. Iya. Menjawab. Ya. Kalau kita tidak menghargai para ajengan itu ya wajar. Ya harusnya kita harus hormati, bergaul. Bila penting apa yang perlu kita minta petunjuk dari mereka, tidak salah atau begitu. Tapi pengalaman waktu di Parung itu bisa jadi berguna sekali, sangat berguna ya. Berguna sekali. Ketika membangun jemaat gereja di Tasik ya. Ada perbedaan budaya yang begitu masih berbanding terbalik antara Betawi dengan Sunda. Antara Betawi dengan Sunda ya. Ada berbanding terbalik ada ya. Tapi secara umum artinya pendekatan itu bisa dilakukan, role modelnya sama dengan sana ya. Iya pendekatannya. Jadi pendekatan kita kepada penduduk sekitar gereja, ya, termasuk memberdayakan diakoni sosial Pak. Iya. Jadi setiap tahun itu kita adakan bakti sosial ke umat sekitar gereja. Sangat efektif itu Pak ya. Iya. Untuk membangun emosi kedekatan dengan gereja ya. Prinsipnya kita harus membuat gereja itu bagian dari dia. Iya betul. Sama seperti yang kayak di Parung itu. Iya. Jadi kalau aturan diakoni sosial ke warga jemaat berlaku bagi warga di situ. Betul. Misalnya kalau warga jemaat kita sakit nih. Iya. Kan ada perhatian diakoni sosial. Iya. Kalau warga jemaat juga ada sakit, ada perhatian dari gereja. Iya. Persis. Jadi aturannya sama, itu bagian dari gereja juga. Nah, supaya tidak eksklusif. Iya. Nah, jadi itu juga sebenarnya kalau dari kacamata Pak Pendeta soal diakoni sosial ini ya, kalau kita kaitkan dengan oikumene inklusif, tema tahun gereja tahun ini. Gereja kita sudah cukup efektif nggak kira-kira di lingkungan di apa inilah di banyak tempat lah kira-kira sudah cukup apa nggak sudah melakukan itu nggak? Karena kan ada tiga pelayanan itu kan? Iya. Diakoni, marturia, koinonia. Iya, koinonia. Saya pikir soal kemauan kok. Kemauan aja ya. Iya. Kemauan para pelayannya secara bersama-sama mau nggak menggerakkan ini ya? Menggerakkan itu. Tiga pelayanan. Iya. Pengalaman saya gereja mampu kok. Mampu. Jemaat juga sebenarnya kalau digerakkan juga akan mau. Ya, akan mau. Akan mau ya. Jadi tetap juga kalau kita melihat dari sisi kelembagaan, pentingnya leadership itu masih apa ya? Masih sangat kuat. Leadership. Memang betul. Ya, leadership itu masih sangat kuat. Ya. Tidak bisa dipungkiri maju mundurnya gereja itu berada di uluan resort. Iya. Uluan resort yang menentukan. Iya. Saya melihat para pelayan-pelayan, para bapak sepenatua ini begitu hormat dengan para pendeta resortnya. Iya. Ya. Jadi kalau pendeta resortnya nggak greget untuk maju, memang gereja itu berjalan di tempat. Iya. Ya memang harus ada yang apa ya? Motornya, motifnya. Iya. Motifnya. Itu bisa lihat. Iya. Tergantung pendeta resortnya. Jadi kalau pendeta resort sebagai lokomotif untuk tingkat resort,
Pak Pendeta kan mau naik kelas nih. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau para pelayan lain juga, kalau pelayan lain yang memiliki hak suara melihat Pak Pendeta di sana mumpuni untuk mencapai kepada tangga yang lebih tinggi lagi untuk memimpin distrik. Kira-kira memang leadership itu juga sangat dibutuhkan ya untuk menggerakkan gereja-gereja yang di bawah. Melihat sumber daya pelayan itu penting sekali. Iya. Nah, jadi memang kebetulan kan Preses ini dalam gereja kita dia dipahami sebagai penatua. Iya. Penatua dari para pelayan. Iya. Kalau istilahnya sintua apa? Sintua pelayan lah, sintua para pelayan. Iya, sintuanya para pelayan ya. Menggulung ya. Dan dia kalau ada masalah di wilayahnya, tugas Preses ini adalah salah satunya adalah Pausukun, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di gereja. Seorang Preses harus memiliki kemampuan manajerial, ya, betul. Secara menangani konflik. Iya, betul. Nah, sehingga dia punya peran untuk menentukan siapa yang pas di sana, begitu. Punya visi juga ya? Visi ya. Nah, kalau ada sudah konflik, bagaimana? Kalau saya prinsipnya gini, Pak. Kalau ada konflik, tidak solusi kalau kita pindahkan pendeta itu. Oh iya. Kalau mau dia pindahkan, kau damaikan dulu gereja itu baru kau pindah. Oh gitu ya. Solusi yang pada umumnya yang suka dilontarkan jemaat yang awam ya gitu ya. Pindahkan aja lah dia. Biar berdamai jemaat itu kan gitu. Seperti itu kan umumnya kan. Kalau menurut saya, yang ketika itu di gereja itu para pelayan itu dan pendetanya, oke, kalian berdamai dulu. Selama kalian tak berdamai, kita dimutasi. Supaya ada targetnya kan gitu. Oh iya. Jadi kalau dia senang pendetanya pindah, berdamai dulu. Biar pendetanya juga pindahnya senang kok. Tidak dengan sakit hati. Kan gitu Pak ya. Itu nanti itu. Kalau udah berdamai nggak mau lagi dia pendeta itu sama dengan apa analogi. Kalau mau berkelahi berdoa dulu kan. Kalau sudah damai orang mau diperkelahi kan. Iya. Karena kalau konflik dipindahin datang lagi belum tentu. Iya. Karena sebenarnya persoalannya ada di jemaat. Pendetanya. Iya. Jemaat itu. Pendetanya pindahin, kan ada dua kubu ini. Iya. Masuk pendeta belum tentu ini berdamai. Iya. Nah, jadi kalian berdamai dulu. Kalian mau senang pindah pendetanya. Berdamai dulu kalian. Berdamai kalian. Ya gitu. Menurut saya seperti itu. Mantap juga. Cukup manjur juga trik-trik dari Pak calon Preses ini. Amin. Itu dulu, Pak Pendeta. Dan sebenarnya konflik ini tidak ada untungnya kan? Iya, semua jadi rugi juga. Iya, semua munduran. Iya. Ya, gereja juga nggak mengalami pertumbuhan rohani, tidak ada pertumbuhan fisik apalagi ya. Iya. Siapa yang mau membangun dalam suasana yang terpecah belah seperti itu. Dan kemudian juga nggak efektif juga melakukan pengembangan apapun pada masa-masa kayak gini. Gitu. Dan kalau saya prinsipnya Pak gini, memang tidak elok lah kalau jemaat kita tinggalkan dalam kondisi betul konflik ya. Betul. Kalau saya prinsipnya gini, sedapat mungkin gereja yang akan saya tinggalkan, pendeta yang mengganti saya boleh lebih nyaman dia, lebih tenang dalam melanjutkan perjalanan gereja itu. Sudah lebih enak gitu ya. Artinya yang kita tinggalkan itu legasinya sudah dinikmati. Yang akan menggantikan kita gitu ya. Jadi tidak sibuk lagi mengurus hal-hal yang teknis. Iya. Beberapa gereja yang sudah Pak Pendeta tinggalkan, kayaknya pendeta penggantinya sudah lebih enak ya memimpinnya ya. Iya betul. Relatif lebih enak ya. Iya. Artinya kita sudah berusaha sebaik mungkin. Artinya bahkan kalau ada pengalaman saya nih, ketika saya mau dimutasi, kan ada jemaat ini yang megang kita nih, yang gak usah pindah, kita lawan SK-nya. Oh gitu. Begitu. Ada juga yang ngompor-ngomporin. Ada seperti itu, memprovokasi ya. Saya tidak mau dengan itu, Iya. Terus saya bilang itu seperti ini. Pertama, kita ini orang Batak, saya bilang. Kalau saya tidak pindah, yang mengganti saya sudah
sudah perpisahan di sana. Dia datang ke sini. Dia kan punya nomor tubuh di sini. Iya. Punya buru. Iya. Yang sekarang nomor tubuhnya mendukung saya menjadi lawan saya itu besok. Iya, betul, persis. Ya kan? Terus saya bilang, kita terima. Saya akan pindah perangkat. Kita terima. Penting ngepet di Temanggung sana. Itu. Berarti orang tidak pernah berpikir sebenarnya soal HKBP ini yang kebataan tiga tungku itu sangat parah ya. Dari Natulung nggak bisa Natulung itu ya tidak bisa lepas ya. Inilah keunikan HKBP dibandingkan gereja yang lain. Iya. Jadi kita juga harus berhikmat melihat itu. Betul hikmat. Jangan dipakai itu untuk konflik. Iya, betul. Karena akan semakin mulai nanti akan susah nanti dipadamkannya ya. Iya. Kan itu bisa dipakai untuk konflik. Sangat bisa. Merebut suhar. Sangat bisa. Bisa. Tapi itu berbahaya sekali. Bahaya, betul. Kalau kita pakai untuk perdamaian, bagus sekali. Karena sangat membangun kan. Gitu. Pak Pendeta, sekarang kan banyak soal pembincangan lah ya, tentang BPSK, sentralisasi keuangan. Salah satu tugas Presiden sekarang kan, apalagi Pak Pendeta sekarang kan mau naik ke level yang lebih tinggi. Nantinya nggak lagi mengurusin satu resort, tapi sudah naik kepada beberapa resort, puluhan, bahkan mungkin sampai 100-an resort gitu. Sekarang kan backbone-nya keuangan gereja HKBP ini kan ada pada sentralisasi keuangan, dan itu mungkin beban yang akan diberikan juga kepada Presiden kayaknya ya. Paling nggak sudah mendunguin lah, membangun gereja itu supaya sadar dan tahu dan punya kesadaran lah ya patuh terhadap sentralisasi keuangan ini ya gitu ya. Termasuk mengawasi dan mengevaluasi saya pikir. Iya, mengawasi dan mengevaluasi soal sentralisasi keuangan ya. Saya secara prinsip sangat setuju dengan BPSK ini. Hanya beberapa hal yang harus kita perbaiki. Termasuk mungkin belum semua para pelayan, dalam hal ini para penatua dan keluarga jemaat yang sepenuhnya memahami pentingnya BPSK ini. Jadi kalau kita lihat per resort sebenarnya seperti tidak ada apanya, apalagi yang di kota seperti tidak ada kontribusinya. Tapi kalau kita lihat ke jemaat yang di kampung ya sangat begitu sekali, sangat bermanfaat ya mereka ya. Hanya yang harus kita jaga adalah jangan sampai kami para pendeta ini berbental pegawai. Oh begitu pula ya. Iya. Ya kan, maaf kalau pegawai ini ya. Iya. Kerja tak kerja. Kojo tak kojo. Iya. Ibu matus katanya. Harusnya ketika kebutuhan kita sudah tanda kutip terjamin, maka kita bisa dengan tenang melayani. Sebenarnya prinsipnya kan seperti itu. Filosofinya kan seperti itu. Yang selama ini, bagaimana mungkin saya bisa tenang melayani kalau saya memikirkan uang sekolah anak saya, uang makan dan segala macamnya. Itu selama ini sebelum ada BPSK. Sangat manusiawi lah itu. Iya. Tapi setelah ada BPSK, jujur saya harus katakan, saya tidak begitu memiliki pikiran yang berat lagi untuk soal kebutuhan studi anak. Sudah safety. Sudah safety kan. Nah, tentu tidak adil kalau saya tidak semakin serius. Tidak memberikan yang terbaik dari pelayanan itu ya, untuk pelayanan. Tahun kemarin itu tahun gereja kita tahun profesionalisme. Tahun profesionalisme. Tapi mari kita uji dulu, masih banyak para pelayan yang benar-benar belum profesional dalam melakukan pelayanannya. Ya Bapak lihat gereja-gereja misalnya sekitar kota Medan ini, berapa persen pendeta yang mau masuk kantor? Iya. Beberapa persen gereja yang buka setiap hari. Buka kantornya. Yang banyak kita datang, gerejanya tutup, tak ada orang di gereja. Tak ada di kantornya ya. Padahal kita sudah lihat tahun profesional. Iya. Nah harusnya dengan BPSK ini kualitas dan mutu pelayanan harus semakin berbanding lurus. Berbanding lurus semakin luas ya. Karena tidak memikirkan hal-hal rumah lagi.
Artinya hal-hal yang sifatnya keuangan udah nggak diganggu lagi ya? Iya. Artinya pucuk pimpinan pusat sudah memikirkan itu lewat lembaga lembaga BPSK ya. Bagaimana kesejahteraan Pak Pendeta dan kawan-kawan yang lain ya. Apalagi penempatan pun sekarang nggak ada masalah lagi ya Pak Pendeta ya. Tidak ada lagi tidak ada lagi riak lah. Ya, nggak ada riak lagi. Memang harus diakui soal penempatan ini kan berhubungan dengan penghasilan ya. Berhubungan dengan materi tadi. Iya, berhubungan dengan materi. Ini memang buat orang akhirnya sungkan pergi melayani ke sana, sungkan melayani ke sini gitu. Harus jujur kita akui. Iya. Nah, baru kedua yang harus kita benahi, ya belum semua gereja-gereja mau jujur. Ya, itulah yang mau saya tanyakan tadi. Berapaan saya sedang Iya. Bagaimana nih Pak calon preses nanti akan memberikan edukasi kepada gereja-gereja ini? Seorang preses harus berani melakukan tindakan yang tidak populis. Iya, oke. Kesannya sekarang ini preses banyak tidak berani melakukan suatu pergerakan karena tanda kutip. Iya. Takut. Takut tak dipilih lagi. Dipilih lagi di periode berikutnya gitu ya. Hanya seperti takut kehilangan masa. Iya. Masa enggak? Jabatan. Maksud saya masa pemilih gitu. Masa pemilihan. Gitu. Takut kehilangan voters lah ya. Harusnya kita harus nggak ada beban itu. Ya. Karena yang bukan untuk kepentingan kita. Iya. Ya kita bekerja untuk umat dan kelembagaan. Ya. Kalau memang ada oknum-oknum yang tidak jujur dengan melakukan sebagaimana diaturkan BPSK, ya memang harus kita ingatkan, supaya dia jujur. Iya. Itu persoalan sekali. Memang ketika Pak Pendeta memang nanti mudah-mudahan dipilih menjadi preses dimanapun ditempatkan berada, memang dua persoalan ini akan tetap menjadi apa ya? Iya. Di pundak ya? Iya. Pundak preses. Iya. Apakah itu konflik internal, konflik eksternal, dan kemudian yang sekarang yang menjadi beban baru yang ditanggungjawabkan pucuk pimpinan soal sentralisasi keuangan lah ya, menyadarkan itu ya. Iya. Dua tugas itu menjadi tugas kelembagaan yang sangat berat lah di pundak. Pendeta sebagai calon preses nanti kayak itu yang harus kita berusaha untuk sempurnakan lah ya. Sempurnakan ya. Tapi kita yakin lah. Dengan pengalaman Pak Pendeta di berbagai tempat ya kan. Tanpa mengandalkan kekuatan pikiran semuanya memang karena kekuatan Tuhan terus ya. Tapi pengalaman hidup juga menjadi satu kekayaan juga untuk kita kan. Itu jadi problem solving ya. Jadi problem solver gitu ya. Di tengah-tengah jemaat gereja gitu. Keluarga istri baru Pak Pendeta? Saya baru merpau, mak saya baru merpau juga. Gitu. Berarti apa ya? Manglah ibadah. Iya, periode kandung saya lah. Putra putri? Tuhan ngaruniakan kami 4. Tapi pada akhirnya tinggal 3. Tinggal Tuhan permuliakan lah. Habis 3, dia kelas 3. Sudah ada yang kuliah Pak Pendeta? Udah kerja. Terus udah kerja? Baru tamat. Bagi Tuhan, dia langsung bisa bekerja. Satu lagi masih kecil, masih TK. Asal belum tua. Asal belum tua. Dari keluarga pendeta juga Pak Pendeta? Ayah saya pendeta. Pendeta Jabuki Sinaga. Jabuki Sinaga. Jabuki Sinaga. My house. Jadi dulu penempatan terakhir ayahnya penempatan terakhir di distrik Tebing Tinggi. Distrik Tebing Tinggi. Iya. Distrik Tebing Tinggi. Berarti ada penerus orang tua itu ya? Puji Tuhan. Meskipun tidak diminta atau disuruhnya. Dan minta disuruh. Besar sendiri untuk jadi pendeta. Luar biasa nih ya. Iya. Cukup luar biasa. Karena banyak juga orang yang mau jadi pendeta ini kan bergumul. Tapi Pak Pendeta langsung ini ya. Cepat ya. Keputusan pribadi. Makanya dulu waktu saya memutuskan masuk sekolah teologi, tahun 91. 92 goncang HKBP. Masa waktu ya? Iya. Goncang, terus saya bilang, saya sepertinya sama masuk ke situ dulu. Tapi kan sempat ya. Saya bilang, tidak terlalu larut ke ayah.
Ini saya masih bisa mengambil spermaru ini. Masih ada kesempatan sih. Kan 2 tahun lagi ya. Bisa 2 kali, kan 3 kali. 3 kali. Masih bisa. Jawabannya Bapak tahu. Ya. Kau tidak kusuruh ke situ. Kau pergi ke situ Dengan kesadaran sendiri. dengan kesadaran sendiri. Iya. Kalau kau keluar sendiri, kau cari portfoliomu. Iya. Nah, mentok. Iya. Ya kan? Ya nggak mungkin lah. Iya. Akhirnya satu tekad saya harus selesaikan studi di sini secepat mungkin. Secepat mungkin saya harus selesaikan. Dan puji Tuhan, Iya. akhirnya ketika di lapangan saya menikmati. Dan Menikmati memang pelayanan. panggilan ya, kalau misalnya sudah mendaftar sendiri tanpa disuruh-suruh orang tua, berarti panggilan lah. Ya, tapi banyak hal yang tidak kita gubah. Iya. Ketika masuk sekolah teologi, Kalau itu udah pastilah pemerintahan. karena kita bayangkan itu adalah tempat yang ya udah tahu lah kalau sekolah Teologi ya. Tuhan ya, Iya. tempat yang suci, kudus, perilakunya ya. Tiba di situ ketemu senior, ada yang kasar, ada yang ngomong bentak-bentak. Itu juga. Iya. Tapi setelah kita nikmati, ya itu hanya bagian proses membentuk Pendidikan pribadi. aja ya. Ya membentuk karakter pribadi. Apalagi kan sekolah pendeta kan sekolah berasrama biasa lah. Iya. Ya. Kultur sekolah berasrama kan seperti itu. Iya. Ya. Artinya untuk membina mental juga. Iya. Itu nggak seberapa lah dibandingkan pengalaman. Berarti itu bagian dari pengalaman Pak Pendeta juga. Akhirnya kuat di hadapi konflik eksternal di jemaat. di jemaat gitu ya. Termasuk yang di Bogor itu ya. Iya. Kan? Di apa namanya? Karena menghadapi senior yang galak, Menghadapi sini apalagi menghadapi jemaat yang galak ini kan. nggak ada jemaat kita yang galak. Baik-baik semua jemaat kan. Dia baik semua. Terima kasih Pak Pendeta. Kiranya Tuhan mengabulkan segala cita-cita mulia kita. Amin. Keinginan mulia kita. Amin. Pak Pendeta mendapatkan kepercayaan dari para voters lah ya. Iya. Pemilih di Sinodestan. Sinodestan untuk bisa menjadi kandidat ya. Iya. Menjadi kandidat. Bakal calon Preses distrik 10 Medan Aceh. 10 Medan Aceh, dan kemudian nanti terpilih sebagai preses dimanapun ditempatkan oleh Opui Porus ya. Boleh hati gudang Pak Pendeta atas Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati.